Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Makfiroh, NIM 17102010904. Jadi hari ini saya mendapat tugas eval keperawatan gerontik tentang pengkajian status mental pada lansia dan latihan senam otak. Oke, langsung saja yang pertama kita ke pengkajian status mental pada lansia. Jadi, ada dua metode pengkajian status mental pada lansia. Yang pertama, metode Short Portable Mental Status Questionnaire atau SPMSQ dan Mini Mental Status Exam atau Mini Mental Status Exam atau MMSE. Oke, langsung ke yang pertama, yaitu yang SPMSQ, yang Short Portable Mental Status Questionnaire. Ada instrumen bakunya. Ini untuk SPMSQ, yaitu benar salah nomor pertanyaan. Pertanyaan pertama kita tanyakan kepada klien, tanggal berapa Bu hari ini? Hari apa ya Bu sekarang? Lalu apa nama tempat ini Bu? Lalu di mana alamat Ibu? Berapa umur Ibu? Kapan Ibu lahir? Siapa presiden Indonesia yang sekarang? Lalu siapa presiden Indonesia yang sebelumnya, dan siapa nama kandung ibu. Jadi itu pertanyaannya. Skornya 10 kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru. Semuanya secara menurun. Lalu interpretasi hasilnya, jika salah 0 sampai 3 berarti fungsi intelektual utuh. Jika salah 4 sampai 5 berarti kerusakan intelektual ringan. Jika salah 6 sampai 8 kerusakan intelektual sedang. Jika salah 9 sampai 10 berarti kerusakan intelektual berat. Itu untuk yang SPMSQ. Lalu yang kedua, yang mini mental status exam. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama, tapi untuk yang mini mental status exam ini lebih detail. Nah, mini mental status exam ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan orientasi, registrasi, perhatian, kalkulasi, mengingat kembali, dan bahasa. Jadi ada 6. Oke, langsung kita menilai ke aspek kognitif, nilai maksimal. Nilai klien kriterianya orientasi. Jadi ada 5, yaitu dengan benar menyebutkan sekarang tahun berapa, musim apa, tanggal berapa, hari apa, dan bulan apa. Jika bisa menjawab dengan benar, maka berikan nilai skor 5. Jadi masing-masing skor 1. Lalu pertanyaan orientasi yang kedua ya, ada di mana kita sekarang berada. Jika bisa menjawab dengan benar, isian tersebut diberikan skor nilai 1 masing-masing. Untuk yang registrasi, cara mengetesnya adalah menanyakan 3 objek. Seperti saya sedang membawa kertas. Ini apa Bu? Kita tanyakan. Lalu buku. Ini apa Bu? Lalu saya ada sapu. Ini apa Bu? Nah, itu kita tanyakan kepada klien. Kita beri waktu 1 detik untuk mengatakan masing-masing objek. Kemudian tanyakan kepada klien tanyakan kepada klien 3 objek tadi. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kalkulasi. Lalu yang pertanyaan kalkulasi adalah minta klien untuk memulai dari angka 100, lalu kita kurangi 7 sampai 5 kali per tingkat. Jadi nanti kayak 100 kurangi 7 berapa Bu? 93. Lalu jawabannya ada 93, 86, 79, 72, dan 65. Jawabannya
Kalau benar semua kita kasih skor 5. Untuk yang lalu, untuk tadi yang registrasi pada nomor 2, oh maaf, jadi nanti kita balik lagi ya, maaf. Jadi yang kita lanjutkan yang klien yang registrasi tadi, bila benar 1 poin untuk masing-masing objek, jadi nanti ada skornya 3. Yang untuk yang tadi kita menyebutkan nama-nama objek tadi, maaf 1. Oke, langsung ke yang terakhir untuk bahasa. Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan nama pada klien. Misal kita nunjuk apa ya yang di sekeliling klien, ada jam ya. Biasanya kan ada jam. Itu apa, Bu? Kalau klien itu apa, Bu? Kita tunjuk jam. Kalau klien menjawab jam, oke benar. Lalu kita misal ini apa, Bu? Seperti itu. Lalu habis itu minta klien untuk mengulangi kata berikut. Tak ada jika, dan, atau, tetapi. Bila benar, nilainya 1 poin. Pertanyaan benar 2 buah. Tak ada, tetapi. Minta klien untuk mengikuti perintah berikut terdiri dari 3 langkah. Oke, jadi kita ambil kertas di tangan Anda, lalu lipat menjadi 2 dan taruh di lantai. Oke, sudah. Kita perintahkan pada klien hal yang sama. Bila aktivitas sesuai perintah, nilainya 1 poin. Ada lagi, tutup mata Anda, perintahkan pada klien untuk menulis 1 kalimat dan menyalin gambar. Interpretasi hasilnya. Oh, tadi ya, yang untuk yang bahasa skornya jika benar semua adalah 9. Jadi untuk interpretasi hasilnya, jika lebih dari 23 terdapat aspek kognitif dari fungsi mental baik. Jika lebih dari jika kurang dari 23, terdapat kerusakan aspek fungsi mental. Oke, sebentar. Lalu kita langsung ke yang senam otak. Yang senam otak saya sambil baca dikit-dikit yang diperintahkan. Yang lalu tahap persiapan ya. Senam otak dapat dilakukan pada segala usia di lansia. Lalu lansia dapat melakukan dengan duduk atau berdiri. Dilakukan dengan perasaan senang, rileks, serta tidak menahan nafas. Jadi lansianya harus tenang, rileks, tidak menahan nafas. Sebelum melakukan, kita kaji kondisi lansia untuk menentukan posisi dalam melakukan senam otak. Yaitu hitung nadi dan pernafasan pada lansia, kaji adanya gangguan muskuloskeletal, kaji adanya gangguan keseimbangan, kaji adanya gangguan penglihatan dan pendengaran pada lansia. Sebelum melakukan rangkaian senam otak, dianjurkan terlebih dahulu untuk meminum air karena air adalah unsur pembawa energi listrik. Air mengandung mineral, air putih bahkan membantu memperlancar peredaran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan air akan membuat otot menegang sehingga tidak merasa nyaman. Senam otak dengan gerakan di bawah senam otak dapat dilakukan pada lansia dengan demensia ringan sampai berat tanpa mengalami masalah fisik, misalnya gangguan muskuloskeletal. Jadi kita pastikan tidak ada gangguan sama sekali. Gerakan yang pertama yaitu gerakan senam otak brain gym. Ini berfungsi meningkatkan koordinasi kiri atau kanan, memperbaiki pernafasan dan stamina, memperbaiki koordinasi dan kesadaran tentang ruang gerak, dan memperbaiki pendengaran. Gerakannya menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dengan tangan kanan. Bergerak ke depan, ke samping, ke belakang, atau jalan di tempat. Untuk menyeberang garis tengah, sebaiknya tangan menyentuh lutut yang berlawanan. Lalu gerakan silang, cross crawl atau lazy egg.
Cara melakukannya, kita ke fungsinya dulu. Gerakan ini berfungsi untuk melepaskan ketegangan di mata, tengkuk, dan bahu pada waktu memusatkan perhatian dan meningkatkan kedalaman persepsi, meningkatkan pemusatan, keseimbangan, dan koordinasi. Gerakannya dengan membuat angka 8 tidur di udara, tangan mengepal, jari jempol ke atas, dimulai dengan menggerakkan kepala ke sebelah kiri atas dan membentuk angka 8 tidur. Diikuti dengan gerakan mata melihat ke ujung jari jempol. Buatlah angka 8 tidur 3 kali setiap tangan dan dilanjutkan 3 kali dengan kedua tangan. Langsung ke gerakan yang selanjutnya, coretan ganda atau double doodle. Ini berfungsi untuk kesadaran kiri dan kanan, memperbaiki penglihatan perifer, kesadaran akan tubuh, koordinasi, serta keterampilan khusus tangan dan mata, memperbaiki kemampuan olahraga dan keterampilan gerakan. Jadi saya bingung kalau mau sambil gerak, soalnya nggak ada yang ngevideoin. Menggambarkan, gerakannya adalah menggambar dengan kedua tangan pada saat yang sama, ke dalam, keluar, ke atas, dan ke bawah. Coretan ganda dalam bentuk nyata seperti lingkaran, segitiga, bintang, hati, dan sebagainya. Lakukan dengan kedua tangan. Lalu ada gerakan burung hantu, the owl. Ini berfungsi untuk melepaskan ketegangan tengkuk dan bahu yang timbul karena stres, menyeimbangkan otot dan leher dan tengkuk, menegakkan kepala, membantu mengurangi kebiasaan pemiringan kepala atau bersandar pada siku. Gerakannya adalah urutlah otot bahu kiri dan kanan, tarik nafas pada saat kepala di posisi tengah, kemudian hembuskan nafas ke samping atau ke otot yang tegal sambil rileks. Ulangi gerakan dengan tangan kiri. Yang selanjutnya, gerakan the active arm. Cara melakukannya adalah luruskan satu tangan ke atas, tangan yang lain. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan the active arm. Berfungsi untuk peningkatan fokus dan konsentrasi tanpa fokus berlebihan, pernafasan lebih lancar, dan sikap lebih santai. Lalu peningkatan energi pada tangan dan jari-jari. Cara melakukannya, luruskan tangan ke atas, tangan yang lain ke samping kuping, memegang tangan yang ke atas. Buang nafas pelan, sementara otot-otot diaktifkan dengan mendorong tangan ke empat jurusan, depan, belakang, dalam, dan luar. Gerakan selanjutnya, the foot legs atau lambaian kaki, berfungsi untuk sikap tubuh yang lebih tegak dan rileks, lutut tidak kaku lagi, kemampuan berkomunikasi dan memberi respon meningkat. Cara melakukan gerakannya yaitu cengkram tempat-tempat yang terasa sakit di pergelangan kaki, betis di belakang lutut satu persatu, sambil pelan-pelan kaki dilambaikan atau digerakkan ke atas dan ke bawah. Gerakan yang selanjutnya yaitu ada luncuran gravitasi atau the gravitational girder. Cara melakukan gerakannya, duduk di kursi dan silangkan kaki. Tundukkan badan dengan tangan ke depan, bawah. Buang nafas waktu turun dan ambil nafas waktu naik. Ulangi 3 kali, kemudian ganti kaki. Gerakan ini berfungsi untuk merilekskan daerah pinggang, pinggul, dan sekitarnya, dan menjadikan tubuh bagian atas bergerak menjadi satu kesatuan.
Gerakan selanjutnya yaitu grounder atau pasang kuda-kuda. Gerakan ini berfungsi untuk menyeimbangkan dan menstabilkan lebih besar konsentrasi dan perhatian meningkat. Sikap lebih mantap dan merilekskan badan. Mulai dengan kaki terbuka, arahkan kaki kanan ke kanan, arahkan kanan ke kanan, dan kiri tetap lurus ke depan. Tekuk lutut kanan sambil buang nafas, lalu ambil nafas waktu lutut kanan diluruskan kembali. Pinggul ditarik ke atas. Gerakan ini untuk menguatkan otot pinggul dan membantu kestabilan punggung. Ulangi 3 kali, kemudian ganti dengan kaki kiri. Lalu gerakan selanjutnya yaitu saklar otak atau brain buttons. Berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh kanan dan kiri, menjadikan tingkat energi lebih baik, memperbaiki kerjasama kedua mata, lalu lebih merilekskan bahu dan otot tengkuk. Cara melakukan gerakannya yaitu jaringan lunak di bawah tulang selangka di kiri dan kanan tulang dada dipijat dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegang pusar. Gerakan selanjutnya ada earth button atau tombol bumi. Gerakannya yaitu letakkan 2 jari di bawah bibir dan tangan yang lain di pusat dengan jari menunjuk ke bawah. Ikutilah dengan mata satu garis dari lantai ke loteng dan kembali sambil bernafas dalam-dalam. Nafaskan energi ke atas, ke tengah-tengah badan. Gerakan ini berfungsi untuk kesiagaan mental, kepala tegak, pasang kuda-kuda, dan koordinasi ke seluruh tubuh. Gerakan yang selanjutnya ada balance buttons atau tombol imbang. Gerakannya yaitu sentuhkan 2 jari ke belakang telinga, lalu dilekukkan tulang bawah tengkorak dan letakkan tangan satunya di pusar. Kepala sebaiknya lurus ke depan sambil nafas dengan baik selama 1 menit. Kemudian sentuh belakang kuping yang lain. Berfungsi untuk lebih merilekskan perasaan, jadi agar kita dapat enak dan nyaman. Lalu kepala dan telinga dan mata lebih tegak lurus pada bahu dan mengurangi fokus berlebihan pada sikap tubuh. Cara melakukannya, sentuhkan 2 jari ke belakang telinga, dilekukkan tulang bawah tengkorak dan letakkan tangan satunya di pusar. Kepala sebaiknya lurus ke depan sambil nafas dengan baik selama 1 menit, kemudian sentuh belakang kuping yang lain. Gerakan yang selanjutnya yaitu space button. Berfungsi untuk merilekskan badan, lalu untuk menambah kemampuan duduk dengan nyaman yang lama serta perhatian meningkat. Caranya, letakkan 2 jari di atas bibir dan tangan lain pada tulang ekor selama 1 menit. Nafaskan energi ke arah atas tulang punggung. Gerakan yang selanjutnya ada the thinking cap. Gerakannya pijat daun telinga pelan-pelan dari atas sampai ke bawah 3 kali sampai dengan 5 kali. Gerakan yang selanjutnya kite relax atau hooks up. Pertama, letakkan kaki kiri di atas kaki kanan dan tangan kiri di atas tangan kanan dengan posisi jempol ke bawah. Jari-jari kedua tangan saling menggenggam, kemudian tarik kedua tangan ke arah pusat dan terus ke depan dada. Tutuplah mata pada saat menarik nafas, lidah ditempelkan di langit-langit mulut dan dilepaskan lagi pada saat menghembuskan nafas. Tahap kedua, buka selingan kaki dan ujung-ujung jari kedua tangan saling bersentuh secara halus di dada atau di pangkuan sambil bernafas dalam 1 menit lagi. Gerakan ini berfungsi untuk menyeimbangkan
dan meningkatkan koordinasi, menambah perasaan nyaman terhadap lingkungan sekitar, dan pernafasan bisa menjadi lebih dalam. Lalu gerakan yang terakhir, positive point. Gerakannya adalah positive point. Cara melakukannya, sentuhlah titik positif dengan kedua ujung jari tangan selama 30 detik sampai dengan 30 menit. Fungsinya mengaktifkan bagian depan otak untuk menyeimbangkan stres yang berhubungan dengan ingatan tertentu, situasi, orang, tempat, dan keterampilan. Menghilangkan refleks, menenangkan pada saat menghadapi tes. Oke, itu gerakannya ya lumayan banyak. Lalu ada tambahan tentang air. Jadi kita juga yang masih muda tuh sebagai lansia itu tuh bagus banget jika banyak-banyak minum air putih. Maksudnya minum air putihnya tercukupi. Jadi air adalah pembawa energi listrik yang sangat baik. 2/3 tubuh manusia terdiri dari air. Air dapat mengaktifkan otak untuk hubungan elektrokimiawi yang efisien antara otak dan sistem saraf, menyimpan dan menggunakan kembali informasi secara efisien. Minum air yang cukup sangat bermanfaat sebelum menghadapi tes atau kegiatan lain yang menimbulkan stres. Kebutuhan air adalah kira-kira 2% dari berat badan per hari. Fungsinya jadi air itu banyak banget manfaatnya di tubuh kita, yaitu bisa meningkatkan konsentrasi, melepaskan stres, meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan bergerak dan berpartisipasi, meningkatkan koordinasi mental dan fisik, dan meningkatkan atau mengurangi berbagai kesulitan yang berhubungan dengan perubahan neurologis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.